Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tenangkan hati, lipat tangan, tundukkan kepala, marilah kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami begitu bersyukur Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk menginjakkan kaki di tahun yang baru ini Tuhan. Kami begitu bersyukur Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, semua itu hanya oleh karena kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu. Kami tidak dapat membalas semua perbuatan-Mu Tuhan. Hanya ini Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami bawa setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Engkau layakkan kami untuk menyembah Engkau. Hanya ini doa permohonan kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita semua naikkan pujian ini. Kita mau berterima kasih sebab Tuhan begitu setia, Ia menjaga dan menyertai kita sehingga sampai hari ini kita semua masih ada. Katakan sama-sama, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita katakan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Katakan, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur padamu selamanya.
selamanya. Terima kasih banyak Tuhan. Yes Tuhan, kami begitu bersyukur Tuhan, sebab Engkau menjaga, Engkau menyertai kami Tuhan. Perbuatan-Mu begitu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Hanya pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, ini tiba saatnya kita mau naikkan pujian untuk Tuhan. Mari kita semua bersuka cita. Kita sama-sama katakan, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, si Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, mari kita semua lebih semangat, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kita tahu bahwa kasih Yesus begitu indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dan lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita sama-sama naikkan pujian, Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan sama-sama, ku tahu Bapa. Ku
hari ini kami masih ada. Di tahun yang baru ini Tuhan, semua hanya oleh karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, Engkau begitu menjaga setiap kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, kami begitu bersyukur Tuhan. Biarlah kami selalu berpegang teguh dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat dan cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku, Dia baik. Dia baik bagiku, Dia baik. Dia baik bagiku. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih dalam keadaan baik juga, sehat semua Tuhan. Semua hanya oleh karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Tuhan, ini tiba saatnya kami mendengar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua yang ada Tuhan, yang mendengar firman-Mu ini Tuhan. Biar hidup kami semakin hari semakin dipulihkan dengan firman-Mu Tuhan. Hanya ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini adik-adik bertemu lagi dengan Kak Sugeng untuk ibadah sekolah minggu. Dan saya percaya adik-adik terus bergairah mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan ini semua karena Tuhan begitu mengasihi kami, begitu mengasihi kita semua. Kita bisa sehat, kita bisa menikmati hari-hari dengan baik, itu karena Tuhan mengasihi kita semua. Pagi ini Kak Sugeng akan berfirman tentang menjadi terang, ya, yang terambil di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 47. Kak Sugeng akan bacakan Kisah Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, kita belajar tentang apa sih menjadi terang itu. Kadang kita berpikir, apa sih menjadi terang itu? Kalau terang itu berarti kan ada cahaya yang menyinari kegelapan, itu namanya terang. Tetapi kalau orang berkata kepada kita, atau guru sekolah minggu berkata kepada kita, ayo kita menjadi terang, maksudnya kan seperti apa gitu maksudnya? Masa kita terus kemana-mana membawa lampu, kemana-mana membawa obor, kemana-mana membawa penerangan gitu kan? Enggak, maksudnya menjadi terang itu Kak Sugeng punya arti sederhana dari menjadi terang adalah perbuatan atau kata-kata yang baik dan dapat dicontoh oleh orang lain. Ya, salah satu contohnya seperti ini. Di dalam sekolah minggu ada banyak anak-anak sekolah minggu dan mereka diajar tentang kebaikan, mereka diajar tentang mengasihi. Dan satu kali ada salah satu dari anak sekolah minggu, sebut saja namanya si A. Si A ini waktu sekolah minggu dia mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika dia pulang ke rumah, di perjalanan dia melihat dompet dari
seorang yang terjatuh, dan kemudian dia ngambil dompet itu, terus dia lari kejar orang yang dompetnya jatuh tadi dan diberikan kepada orang itu, dan orang itu menerimanya dan berkata, kamu anak yang baik. Nah, ini salah satu contoh bahwa kita menjadi terang. Sebaliknya, ada anak sekolah minggu yang kalau ibadah sekolah minggu tidak dengar-dengaran, ibadah sekolah minggu tidak memperhatikan. Contohnya sama seperti itu tadi. Ya, ketika dia pulang sekolah minggu, dia melihat ada seorang yang dompetnya terjatuh di jalan, dan dia melihat dompet itu, kemudian dompet itu diambil, tetapi tidak diberikan kepada orang yang punya dompet tadi. Beda dengan anak yang pertama tadi, si A. Si B ini dia tidak berikan dompet itu kepada orang yang punya tadi. Dia diam aja dan dibawa pulang. Dia ambil uangnya dan dia pakai, tidak tahu, untuk beli makanan, untuk jajan. Ya, ada dua perbedaan. Ya, yang pertama tadi itu yang Kak Sugeng katakan bisa menjadi terang. Maksudnya dia melakukan apa yang guru-guru sekolah minggu ajarkan, bahwa kita harus menjadi terang, bahwa kita harus menjadi anak-anak yang mencerminkan bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kita. Ya, itu menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita harus menjadi terang. Supaya apa? Supaya orang lain itu melihat bahwa anak-anak Tuhan itu memang anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Ya, itu salah satu contohnya menjadi terang. Ya, di satu contoh yang lain, ketika kita di sekolah, ya, ketika kita di sekolah pada waktu kita ulangan, ya, yang lain pada nyontek, kita tidak nyontek. Ya, walaupun mungkin waktu itu kamu tidak bisa ngisi, ada beberapa ulangan yang ada beberapa nomor yang kamu tidak bisa, tetapi kamu tidak nyontek, kamu berdoa sama Tuhan dan kamu isi. Yang lain pada nyontek. Nah, itu sudah menjadi terang bagi teman-teman kalian. Ya, kalau di Alkitab ada satu tokoh yang bisa menjadi terang, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dulunya itu begitu memusuhi orang-orang Kristen, bahkan membunuh, menganiaya orang Kristen, begitu benci sama orang Kristen. Tetapi ketika Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan dan namanya berubah menjadi Paulus. Sebaliknya, dia menjadi hamba Tuhan yang begitu mengasihi orang-orang Kristen. Ya, kalau dulunya dia menganiaya, kalau dulunya dia itu benci sama orang Kristen, sekarang dia begitu mengasihi orang Kristen, bahkan untuk orang-orang yang tidak Kristen dia tidak membenci lagi, tetapi dia mengasihi mereka. Dia memberitakan firman buat mereka supaya mereka bisa diselamatkan. Ada satu perubahan yang terjadi. Nah, ini yang disebut terang, menjadi terang. Ya, kalau dulunya dia jahat, kalau dulunya dia memusuhi, sekarang malah mengasihi, sekarang malah menjadi baik. Sehingga orang-orang di sekelilingnya melihat satu perubahan. Ya, Rasul Paulus itu dulunya jahat, sekarang menjadi baik. Ya, Rasul Paulus itu dulunya membenci, sekarang mengasihi. Itulah yang disebut terang. Ya, dari sikap kita yang seperti itu, orang di sekeliling kita itu bisa melihat bahwa ternyata orang-orang Kristen itu luar biasa. Orang-orang Kristen itu orang-orang yang punya kasih, orang-orang yang punya kepedulian kepada sesamanya di sekeliling kita. Ya, jadi menjadi terang itu harus menjadi ciri khas bagi kita semua anak-anak Tuhan. Ya, kita semua anak-anak Tuhan. Tidak ada anak-anak Kristen yang membenci orang lain, tidak ada anak-anak Kristen yang berbuat jahat kepada orang lain.
ya, tetapi kita harus berbuat baik kepada orang lain. Supaya apa? Supaya terang itu nyata di antara orang-orang sekeliling kita, supaya orang bisa melihat bahwa apa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu kalian itu kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini yang terpenting, bukan kedatangan kalian ke setiap ibadah sekolah minggu itu yang terpenting. Memang itu penting ya, setia itu penting, tetapi mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu yang paling penting, dan itu yang Tuhan mau untuk kehidupan kita semua. Ya, saya percaya adik-adik kalau setiap minggu sudah mendengarkan firman Tuhan begitu banyak, nah itu harus dilakukan, setiap minggunya harus dilakukan. Begitu hari Minggu kita sekolah minggu dengarkan firman Tuhan, nah itu yang harus kita lakukan untuk misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu ke depannya, itu harus kita lakukan firman yang sudah kita dengar, ya, supaya terang itu yang Kak Sugeng tadi sebutkan, bahwa terang itu bisa dilihat oleh orang lain. Ya, Kak Sugeng kasih gambaran ya, di satu tempat yang gelap, orang tidak akan bisa melihat siapa kita, ya, karena kan gelap, tidak ada yang bisa lihat siapa kita. Tetapi begitu kita datang ke tempat yang gelap itu sambil membawa lilin aja, orang akan bisa melihat, oh itu Kak Sugeng, ya, oh itu si A, oh itu si B. Kenapa? Karena kita membawa terang dan orang bisa melihat kita. Ya, itu pelajaran sekolah minggu pagi ini. Ya, Kak Sugeng berharap kalian bisa mengerti. Kak Sugeng berharap kalian bisa melakukan apa yang sudah kalian dengar pagi ini, dan biarlah firman ini termeterai di dalam hati kalian masing-masing. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia, buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau terus mengajar kami untuk menjadi terang dimanapun kami berada, untuk menjadi terang bagi siapapun, bagi orang-orang sekeliling kami, sehingga kami memancarkan terang-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami, biar orang bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu hidup di dalam pribadi kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah online pagi ini. Biarlah mereka Kau pakai untuk menjadi terang-Mu yang ajaib di antara orang-orang sekeliling mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.